yaitu minim APD, menghilangkan gelisah dan lain-lain, pikiran negatifnya gimana? Dia terjemahin. Kalau kita di rumah nih, Wing, ya kan, kita bisa work from home, sedangkan dia yang non medis kerja langsung di rumah sakit. Ya, sebelumnya terima kasih Mas Ucup dan teman-temannya, teman-teman yang non medis, teman-teman yang non medis tapi tetap harus ke klinik, harus ke rumah sakit gitu ya. Terima kasih karena saya sendiri pun nggak kebayang gitu kondisinya, karena dia berada di kondisi di rumah sakit, minim APD, nggak mungkin APD-nya juga tidak selengkap dokter yang langsung berhadapan gitu ya, mungkin tidak selengkap itu. Gitu ya. Bagaimana cara menurunkan kegelisahannya? Kalau menurunkan kegelisahan saya tidak apa ya, nggak tahu gimana caranya karena terpapar terus, berhadapan terus gitu loh. Paling yang yang bisa dilakukan adalah pengalihannya ke hal-hal yang konkret aja Mas, gitu loh. Entah itu ngerjain pekerjaan, maksudnya instead of fokus on aduh ini nanti gimana kalau gue gini, nanti gimana kalau gini, just do your best gitu loh. Do your best ketika lu kerja, do your best ketika lu harus bersihin badan, do your best ketika lu pulang dan lain sebagainya gitu loh. Apa ya, karena untuk menurunkan kegelisahan pada saat ini semua orang gelisah, semua orang panik gitu loh, semua orang takut gitu loh. Kita kembalikan lagi kepada kewajaran itu ya, suatu hal yang wajar. Panik ya. Berarti sekarang ekspektasinya bukan nurunin gelisah, harapannya bukan nurunin gelisah, tapi harapannya, ekspektasi target kita itu adalah bagaimana mengalihkan kegelisahan ini supaya menjadi hal yang wajar, gitu loh. Jadi ya kalau misalkan kita gelisah ya semua orang kan lagi gelisah. Oke, apa ini yang bisa saya lakukan? Gitu untuk menangani. Ya udah kalau bisa guanya bisa nyikat WC sampai bersih, ya udah sikat WC. Kalau gua bisanya ngelapin kaca atau misalkan pagar sampai pagar pun dilapin, ya udah lakuin aja gitu loh, karena maksudnya itu untuk setidaknya mengalihkan dan bikin self assurance untuk meyakinkan diri bahwa oke, gue udah bersih, oke gue udah ini gitu loh. Saat ini yang bisa kita lakukan itu ya. Iya gitu loh, karena semua orang sedang gelisah. Makasih ya Mas Ucup masih bersedia bekerja. Oke, kita tunggu lagi pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Tapi kegelisahan itu juga ada batasnya nggak ya? Maksudnya sekarang gini, yang self assurance itu tadi, tindakan konkret itu ada batas wajar dan tidak wajarnya nggak? Kayak gimana? Kalau misalnya nih, udah pulang ke rumah, cuci tangan tuh udah nggak tahu berapa kali yang kita benar-benar sampai benar-benar merasa bersih gitu. Wajar, level nggak wajarnya itu udah kayak gimana tuh? Oke, nah kalau itu maksudnya lebih ke intensitasnya ya, frekuensinya ya, berapa kali dan lain sebagainya. Karena kan sebenarnya kalau di informasi-informasi kayak semacam si COVID ini, mahkotanya akan hilang mahkotanya akan hancur ketika misalkan kita minum air hangat. Terus kemudian ketika kita cuci ya dengan deterjen normal pun pakai deterjen. Terus kemudian cuci tangan pakai sabun biasa pun udah, bahkan pakai sanitizer pun sudah biasa gitu. Nah, itu harus diyakinkan. Oh ya udah berarti yakin. Paling ya kalau misalkan kita habis megang misalkan meja, ya udah cuci tangan lagi, atau misalkan pakai hand sanitizer lagi gitu ya. Itu nggak bisa dibilang itu normal atau enggak ya. Dengan kondisi yang sekarang masih normal-normal aja, mau berkali-kali pun gitu loh Bang. Karena kondisinya sekarang lagi semua orang lagi takut gitu loh. Jadi tinggal mewajarkan diri aja, oh ya udah gue kayak gini juga wajar gitu loh. Oke. Jadi satu kesimpulan, melakukan tindakan yang konkret itu mengalihkan kita dari pemikiran-pemikiran yang menyebabkan kepanikan atau juga rasa gelisah dengan melakukan hal yang konkret. Itu salah satu tips bagaimana kita untuk ngilangin anxiety di rumah. Egi Takhir ngilangin anxiety di rumah. Nah ini nih Egi Takhir ini, Win, itu kalau tadi bilang ngobrol lah paling nggak sama orang yang seperjuangan, orang yang ngerasain hal yang sama. Itu betul. Jadi aku tuh teleponan sama dia,
Gara-gara kemarin sebelumnya juga IG story juga kan, snapgram gitu yang kecemasan sampai akhirnya asam lambung naik, segala macam. Sama ternyata asam lambungnya juga naik. Dia cek darah itu, cek kolesterol punya sendiri, terus juga tensi itu diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus. Kayak gitu. Padahal kan tensi kita kayak beda, sejam kemudian dari kita tensi sekarang di kita cek temperatur badan di 36,7, 2 jam kemudian itu aku juga sama tensi lagi. Terus siangnya cek temperatur tubuh lagi. Sorenya juga, malamnya juga kayak begitu. Wajar di saat seperti ini, men. Sebelumnya pertimbangannya kenapa harus sesering itu? Takut. Ya enggak, karena maksudnya gini, kalau maksudnya enggak hanya sebatas takut kah, takutnya gara-gara apa? Apakah misalkan abang bilang 3 minggu sebelumnya harus ke luar negeri gitu misalkan? Takutnya gara-gara apa? Takutnya misalnya gara-gara suhu temperatur alam di Bandung yang berubah-berubah, malamnya dingin, terus siangnya panas, pagi-pagi dingin lagi, tiba-tiba berangin kayak gitu. Nah itu juga jadiin satu variabel yang kayak pertimbangan. Emang cuacanya lagi panas, cuacanya lagi dingin. Kalau misalkan kita ngerasanya itu enggak ini, tanyalah sama orang yang serumah sama kita. Ini lu kedinginan nggak? Oh iya, gue kedinginan. Oh ya udah sama berarti. Lu panas, ngerasa panas kayak gitu. Jadi itu untuk cross checknya gitu loh. Untuk gue norma dan lain sebagainya. Gitu. Kembali lagi tadi ya, antara panik itu kan ada sesuatu hal, ada stimulus. Ada stimulus yang menyertainya gitu. Jadi kalau misalnya gue ngerasa badan nggak enak, misalnya badannya jadi kok kayak dingin ya, tapi suhunya normal-normal aja, rasa anget kayak gitu. Oke, ini Egi Tahir nih. Ini dia sampai ya Allah, sorry. Sampai jatuh. Egi Tahir. Dia ini gimbalnya mati. Bentar. Egi Tahir dia bilang katanya ngilangin anxiety di rumah. Kalau perlu sampai nangis sejadi-jadinya sama istri. Wing. Nangis sejadi-jadinya sama istri karena takut. Gitu. Terus juga ada Ibu Wiwi karena Kamaya Kateri yang beliau juga bilang kepikiran jauh sama keluarga, jadi asam lambung naik. Wing. Ini banyak nih ternyata yang mengalami hal-hal kayak begini, Wing. Yang mungkin baru datang. Oke, gimana? Yang tadi yang Egi dulu ya, yang Mas Egi. Yang Mas Egi kalau misalkan nangis dengan istrinya itu merasa bisa relief, ya udah gitu loh. Tapi setelah nangis itu yang harus dilakukan adalah bertanya apa yang bisa saya lakukan saat ini, gitu loh. Jadi untuk counter attack dari pertanyaan bagaimana kalau nanti gini, itu counter dengan apa yang bisa saya lakukan saat ini, gitu loh. Gue bisa ngelakuin apa saat ini, itu yang dilakuin gitu counter attack-nya. Jadi apalagi di rumah kenapa itu menstimulasi kita mikirnya jadi strategi. Oke, gue berarti akan ngelakuin ini gitu. Tapi kalau misalkan kita mikirnya bagaimana kalau nanti, gitu ya, ntar pikirnya ngelamun kemana-mana, berasumsi dan lain sebagainya, gitu. Dan akhirnya jadilah overthinking dan lain sebagainya, gitu. Ada gelisah, ada paranoia. Nah, itu yang akan nyambung dengan pertanyaan yang kedua yang tadi yang Ibu Wiwi karena Kamaya Kateri kepikiran jauh dari keluarga gitu ya. Kan kepikiran kan. Nah, dengan kepikiran itu apa yang bisa dilakukan? Kalau saat ini hanya bisa dengan teleponlah. Kalau hanya bisa memastikan melalui teleponlah. Gitu loh. Gitu loh. Terus kalau misalkan habis telepon tetap nggak hilang, apa yang bisa dilakukan supaya teralihkan? Gitu. Oke, mungkin banyak hal yang sudah dilakukan tapi tanpa disadari sehingga rasa ketakutan itu tetap muncul ada, rasa gelisah itu tetap muncul ada. Seperti contoh Ibu Wiwi ini, Win ya, karena Kamaya Kateri, beliau itu karena kepikiran keluarganya jauh, jadi suami dan anaknya itu kerja di luar kota. Beliau itu ngebikinin jamu buat anaknya, buat suaminya, sampai akhirnya itu jamunya itu bisa dikonsumsi sama orang banyak. Gue salah satu konsumennya. Gue beli juga. Gitu. Nah,
Itu salah satu contoh konkret ya, yang Itu salah satu seperti contoh konkret dari pertanyaan apa yang bisa saya lakukan. Oke. Dan itu banyak lagi ya sebenarnya. Gitu loh. Ya untuk bagusnya untuk Ibu Wiwi jadinya keluar jadi sesuatu hal yang produktif gitu loh. Oke. Hanya self assurance-nya lumayan lah, jadi dari 10 jadi 9 lah at least gitu cemasnya gitu loh. Itu juga progres kan gitu loh. Jadi setidaknya dia udah yakin gitu. Nah, kalau dengan kalau ataupun nanti ya mungkin misalkan tadi siapa yang bertanya atau siapa yang joiners yang sekarang dengan sering menstimulasi pikiran kita apa yang bisa saya lakukan dengan kondisi sekarang, itu kita jadi mikirnya strategi. Kita mikirnya strategi, bukan mikirin gimana ya kalau nanti gue nanti, gimana ya kalau gue nanti gini gitu loh. Oke. Jadi PR-nya gimana nih? Di list aja dulu strateginya apa, hari ini ngapain, besok ngapain. Kayak aku akhirnya udah punya bayangan ya, Oke, besok minggu mau bersih-bersih kaca rumah, mau bersih-bersih pagar, kayak begitu. Nanti mandiin kucing yang ini, Selasa mandiin kucing yang itu. Kayak begitu ya. Iya gitu. Jadi kitanya kepikiran ya itu kan maksudnya itu salah satu contoh yang padahal gue yang nanya gitu loh, bukan abang yang memutus, bukan abang yang mikirin ini, gue yang nanya apa yang bisa lo lakuin bang gitu loh. Berarti kan tiba-tiba lo langsung kepikiran, lo sendiri langsung terinsight gitu loh, langsung terinsight. Oh iya ya, berarti besok gue bisa nih ngerjain bersihin kaca, oh iya mandiin kucing yang ini Selasa, mandiin kucing ini Rabu dan lain sebagainya gitu loh. Itu udah jadi langsung strategi loh bang gitu loh. Betul. Bu Wiwi kadang-kadang kayak Katri, kalau kemarin bikin jamu sehat gara-gara gua asam lambung, Win. Jadi beliau bikin jamu untuk orang-orang sakit asam lambung. Next, besok-besok mungkin udah ada jamu untuk kulit kali ya, biar makin glowing. Iya, bisa banget tuh. Dibutuhkan banget banyak orang. Gitu. Nah, itu biasanya yang kemarin tuh nyambung ya, Bang. Banyak orang-orang yang stressful tuh dari justru work from home gitu, yang tadinya mereka jarang ketemu. Ya maksudnya bukan jarang ketemu ya, maksudnya dia ketemu tuh cuman pagi sarapan makan malam aja. Makan malam juga udah gitu ya. Nah, terus sekarang ternyata harus kerja gitu. Nah, ini yang juga banyak jadi keluhan para work from home gitu loh, karena stressful gitu. Yang tadinya saya itu bisa bekerja produktif, tapi di rumah saya harus mandiin anak, saya harus mandiin anak, saya harus nyuapin anak, ngajarin anak juga karena mereka juga sekolah di rumah. Betul gitu. Itu stressful sekali gitu. Nah, yang diinin balik lagi selalu saya tanya, apa yang bisa lo lakuin dengan kondisi ini? Oke, jadi artinya kita banyak hal-hal yang bisa kita lakukan ya. Kita bisa bikin plan gitu kan, bikin rencana. Kita buat timetable kita untuk hari ini ngapain, besok ngapain, atau minggu depan kita ngapain, atau bikin piknik-piknikan aja di halaman rumah sama keluarga. Kita ini ya, kita buat self assurance kita ini meningkat gitu kan? Iya gitu loh. Gitu. Jadi momennya gitu dan kalau yang teman-teman yang work from home gitu, yang atau study from home dan lain sebagainya, jangan lupa harus ada waktu, berikan jeda waktu untuk me time, untuk ibu, untuk ayah, untuk anak juga gitu loh. Harus ada dan harus di manage sebaik mungkin gitu loh. Dan itu harus ngobrol. Itu harus diobrolin gitu loh. Oke, berarti jam 1 sampai jam 2 ayah mau me time ya gitu. Gantian nanti jam 3 sampai jam 4 gitu loh. Jadi gantian gitu loh, supaya tetap terjaga gitu, karena kan ada banyak peran gitu. Bisa dibagi-bagi juga sama anaknya Gi ya. Kan kemarin sempat historinya Egi, anaknya ini berendam di depan ruang TV. Dia bawa pak di depan ruang TV kayak gitu. Oke, iya. Nah, tapi gini, Wing. Ya kan kalau misalnya ini kita dalam kategori bencana ya, Di kerjaan Ewing sendiri dalam kategori bencana dulu tuh kayak misalnya tsunami, itu tuh ada tuh trauma center kayak gitu. Udah mulai ada ini enggak? Maksudnya orang-orang yang mengalami traumatis misalnya dari kejadian ini
Udah ada belum? Kalau itu nggak bisa diprediksi ya, kita nggak tahu sebenarnya, karena kemungkinan akan banyak hal yang berubah gitu loh dengan kondisi ini gitu, dari low bed ya dengan kondisi yang sekarang tuh banyak hal yang berubah gitu, karena kayak semacam contohnya sistem pendidikan aja gitu loh. Kemungkinan itu juga akan berdampak nanti ke peraturan pemerintahan tentang kuliah online, tentang sekolah online dan lain sebagainya gitu loh. Jadi belum bisa dilihat apakah itu nanti akan jadi post traumatic stress disorder gitu, gangguan pasca trauma, akan jadi trauma dan lain sebagainya, belum bisa dilihat. Belum bisa dilihat ya. Belum. Kita nggak ini loh, nggak kerasa udah 45 menit aja loh. Oh iya. Kita ya kan? Udah hampir. Iya, jam. Oke, Ibu Pandu Wiwiko, bener banget, banyak yang tapi kemarin itu kayak semacam bentuk ini ya, bentuk positive image lagi ketika ada teman yang kerja di Satwing, dia itu work from home, tiba-tiba muncul aja gitu di IG live yang sebelumnya, kalau itu lagi ngobrol santai banget, tiba-tiba kenapa sih orang-orang Samsat itu, kita kalau misalnya mau perpanjang STNK mesti datang. Jadi lagi positif, berusaha untuk mencari hal-hal positif. Perlu datang. Nggak bisa apa kayak misalnya kita scan BPKB, STNK, kayak gitu kita kirim, tinggal keluar PDF-nya bentuk baru. Nah itu kan jadi harus bentuk perubahan ya. Nah ini nih Egy Tahir. Kayaknya bakal banyak new normal yang harus siap nggak siap harus kita terima dan jalani. Iya betul. Betul. Siap nggak siap itu gue jadi pertanyaan nih. Itu gimana tuh? Saat ini kita menyikapi diri kita. Nah, sebenarnya siap nggak siap sih, nggak ada yang siap dengan kondisi sekarang gitu. Kita semua kaget gitu loh. Kita semua kaget dengan kondisi yang sekarang. Tiba-tiba ada satu virus yang bisa memakan korban ratus ribuan orang gitu ya. Itu juga itu semua orang kaget gitu. Jadi alhasil ya sistem sekolah deh gitu ya yang kaget gitu. Siap nggak siap contohnya ya seorang ibu yang tadinya awalnya pagi-pagi nyiapin anak sarapan, bekal, mandiin, udah beres, udah bye-bye gitu. This is my time untuk si ibu. Tapi setelah ini mah enggak gitu loh. Setelah ini mah enggak. Tahu gini kan ngapain gua bayar guru, mendingan gua aja yang bayar, mendingan dia belajar sama gua aja gitu kan sebenarnya sih. Bahkan ada gitu. Anaknya 3 kayak gitu. Oh my god, Fadli, gue udah mesti jadi ibu, udah mesti jadi ibu rumah tangga pasti gitu kan. Jadi guru juga, udah gitu juga ngajarin basket dan ngajarin berenang. Nah, kan banyak hal gitu loh. Banyak hal yang itu yang mungkin yang tadi dimaksud sama Mas siapa tadi yang apa new normal gitu loh. New normal ya betul gitu. Siap nggak siap kita pasti harus terima, harus dijalani. Kondisi sekarang aja. Kita siap nggak siap mau nggak mau harus isolasi gitu. Oke, siap nggak siap juga, kita juga udah harus beres dulu nih, kita udah 1 jam ngobrol. Iya. Follow siap. Winkoism, @winkoism di Instagram, DM aja kalau misalnya mau janjian, yang di Bandung juga membutuhkan bantuan psikologis atau sekedar ngobrol-ngobrol sama Ewing. Jadi final statement, tips semuanya untuk pembicaraan kita malam ini apa, Wi? Final statement. Mungkin yang ini selalu diiniin ya. Daripada bertanya bagaimana kalau nanti, lebih baik bertanya apa yang bisa saya lakukan saat ini. Oke. Daripada membayangkan bagaimana kalau nanti gue gini, lebih baik bertanya apa yang bisa saya lakukan saat ini dengan kondisi sekarang. Itu sih gitu. Kan dari situ kita akan mulai menstimulus otak, jadinya strategik dan lain-lain sebagainya, planning yang keluar, menciptakan strategi-strategi yang sifatnya positif kayak Fadli ya, besok mau ngelap-ngelap kaca rumah, mau ngelap-ngelap pagar rumah, bebersih, semprot-semprot desinfektan. Hari Seninnya mau grooming kucing, hari Rabunya setelah kalau misalnya lagi santai, lagi iseng, tambahin mau warna ini ribet banget loh, satu bentuk terapi yang luar. Ini bukan mewarnanya kayak anak-anak sekolahan yang gambarnya sederhana. Lihat detil-detilnya kayak gini. Gila, ngeri banget. Ngeri.
Oke. Ini bukunya udah ada, bukannya endorsan, bukannya paid promo ini. Tapi memang stress relief banget. Kayak gitu. Mencari dan menemukan peluang, Bu Pandu. Oke, satu bentuk itu ya, positive image dari pikiran kita, dari strategi-strategi itu akan kita bertemu dengan peluang-peluang. Kayak Bu Wiwi, sukses Bu dengan jamunya, kayak gitu ya. Selamat Bu Wiwi. Terima kasih ya Wiwi ya. Sama-sama Bang, makasih banyak. Teman-teman juga terima kasih yang sudah watching. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di IG Live yang berikutnya. Malam Geekwing, terima kasih. Malam Bang. Waalaikumsalam.